Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang materi hari ini ya, pertemuan pertama untuk kalkulus lanjut, yaitu integral tak tentu ya. Jadi di sini integralnya masih belum ada batas bawah dan batas atas ya. Jadi nanti hasilnya masih ada plus C ya, sehingga disebut integral tak tentu ya. Nah, untuk definisinya ya, jika fx adalah turunan ya dari fx yang besar ya, ini fx kecil ya, maka untuk integralnya ya fx dx yang kecil ini sama dengan fx plus c ya. Jadi kalau hasil turunannya ini kita integralkan, maka nanti hasilnya akan kembali ke fungsi semula ya, ditambah c. Nah, c kalau dibalik ya ini akan menjadi turunan. Semua turunan konstanta itu akan jadi 0. Nah, untuk keterangannya ya, simbol integralnya cukup melengkung sedikit ya, atas bawahnya itu adalah simbol dari integral ya. Kemudian untuk fx kecil yang ada di dalam integral ini adalah fungsi yang diintegralkan atau disebut integran ya. C di sini adalah konstanta bilangan real ya. Jadi bilangan real itu bisa positif, bisa negatif ya. Bisa bulat, bisa pecahan. Nah, jadi kalau dibalik ya di sini rumus integral ini, nah, jadi kalau kita balik ini jadi turunan ya. Jadi ini diturunkan, dia akan kembali ke fx kecil ya. Oke, jadi kita bisa mengatakan bahwa integral itu adalah anti turunan ya, jadi lawan dari turunan. Dan semua tidak semua ya, untuk rumus-rumus dasar dari integral ini akan didapat dari turunan ya. Jadi kita balik dia menjadi integral. Nah, kita akan mencari rumus-rumus dasar ya untuk integral yang didapat dari turunan-turunan yang sudah kita pelajari di kalkulus ya. Yang pertama ya kita ulangi dari turunan x gitu ya. Y sama dengan fx itu adalah x ya, maka f aksen ya, turunan dari x itu adalah 1. Kemudian kalau y sama dengan x plus 1, f aksen x-nya juga sama dengan 1 ya turunannya ya. Nah, kemudian y ya sama dengan fx itu adalah x tambah setengah. Nah, f aksen x juga 1 ya turunannya. Kemudian kalau y adalah fx sama dengan x min 3, jadi f aksen x juga 1 ya. Jadi dan seterusnya ya. Berapapun turunannya x ditambah 1, ditambah setengah, dikurang 3 ya, tambah 4, tambah 5, semua turunannya adalah 1 ya. Karena konstanta itu kalau diturunkan jadi 0. Nah, jadi kalau kita balik gitu ya, maka untuk rumus integralnya 1 ya, dx ini adalah diintegralkan terhadap variabel x. Maka hasilnya adalah x plus c ya. Jadi bisa x aja ya, bisa 0 ya. Bisa x tambah 1, bisa x tambah 2, x tambah setengah, x kurang 3, dan seterusnya ya. Jadi x tambah c. Gitu ya. Jadi integralnya 1 dx atau integralnya dx ya, kalau perkalian dengan 1 tidak ditulis tidak masalah ya. Jadi integralnya dx adalah x plus c ya. Itu rumus yang pertama ya untuk rumus dasar. Kemudian untuk turunan x kuadrat ya, kita ulangi dulu yang turunan di kalkulus itu x kuadrat itu kan 2x. X kuadrat tambah 1 itu juga 2x. X kuadrat tambah 3 itu juga 2x. X kuadrat dikurang 5 itu turunannya juga 2x ya. Jadi x kuadrat ditambah berapapun atau dikurangin berapapun ya, maka turunannya tetap 2x ya. Dan seterusnya ya. Sehingga ya, kalau kita balik ya integralnya ya, integralnya 2x ya, variabelnya dx ya, untuk diintegralkan terhadap x ya maksudnya. Oke, jadi 2x ini adalah turunannya dari x kuadrat plus c ya. Jadi integralnya 2x dx sama dengan x kuadrat plus c. Kalau kita bagi 2 ya, kita ambil x dx aja ya, kita bagi 2 atau dikali setengah ya.
Maka ini adalah setengah X kuadrat. Sebenarnya ditambah C per 2 ya, cuma C itu kan bilangan real ya. C mau ditambah 2 bagi 2 kali 2 ya tetap aja C gitu. Jadi untuk integralnya X dx itu adalah setengah X kuadrat plus C. Nanti kita akan mencari rumus dasarnya ya secara umum ya. Oke, ini untuk X kuadrat. Kemudian untuk X pangkat 3 ya, turunannya 3X kuadrat. Kemudian X pangkat 3 tambah 2 itu juga 3X kuadrat. Kemudian Y sama dengan X pangkat 3 plus sepertiga, itu juga turunannya sama dengan 3X kuadrat. Yang selanjutnya X pangkat 3 kurang 4 ya, turunannya juga tetap 3X kuadrat ya, karena konstanta itu turunannya 0. Dan seterusnya ya, jadi ditambah berapapun atau dikurangi berapapun, untuk X pangkat 3 itu turunannya 3X kuadrat. Sehingga kalau kita balik ya, ini integralnya ya, 3X kuadrat ya, dx, integralnya ini adalah X pangkat 3 plus C ya, jadi bisa plus 2, plus 3, plus 4 gitu ya, plus sepertiga. Kemudian kalau kita bagi 3 ya, atau dikali sepertiga ya, X kuadrat dx ya, ini juga dibagi 3 ya, sepertiga X pangkat 3 plus C itu dibagi 3 juga tetap C ya, konstanta ya. Ini saya kotain ya untuk rumus yang akan kita ambil nanti X pangkat N ya. Jadi perhatikan ya untuk integral X dx ya, itu X pangkat 1 ya, itu sama dengan 1/2 X pangkat 2 plus C. Untuk integral X pangkat 2 dx itu adalah sepertiga X pangkat 3 plus C ya. Satu lagi saya ambil untuk X pangkat 4 ya. X pangkat 4 itu kan 4X pangkat 3 turunannya. Kalau X pangkat 4 tambah 2 juga sama ya, 4X pangkat 3. X pangkat 4 tambah 4 juga turunannya 4X pangkat 3. X pangkat 4 kurang 9 turunannya juga 4X pangkat 3. Dan seterusnya. Maka kalau kita balik ya, ini integralnya ya. Kalau turunan dibalik itu adalah integral ya. Jadi integral itu anti turunan, lawan turunan. Nah, integralnya 4X pangkat 3 dx itu adalah X pangkat 4 plus C ya. Jadi bisa plus 2, plus 4, min 9, plus 1, plus 3 ya, plus setengah dan seterusnya. Jadi bisa plus C. Nah, kalau kita bagi 4 ya, X pangkat 3 dx ya, X pangkat 4 juga dibagi 4 ya, seperempat X pangkat 4. Plus C per 4 juga C ya. Ini kita akan membuat rumus umumnya ya. Jadi X pangkat 1 tadi sudah ya. Integralnya X dx tadi 1/2 X pangkat 2. Integralnya X pangkat 2 dx tadi sepertiga X pangkat 3 ya, plus C ya. Dan integral X pangkat 3 dx adalah 1/4 X pangkat 4 ya, plus C. Sehingga kita akan membuat rumus umum rumus secara umum ya untuk X pangkat N dx. Kita bisa lihat ya, ini 1/n plus 1 ya. X pangkatnya N plus 1 ya, plus C. Oke, jadi ini untuk rumus secara umum X pangkat N. Ya. Oke, jadi kita lihat kalau turunan pangkatnya itu turun ya, turun itu berkurang 1. Tapi kalau integral pangkatnya itu bertambah 1 ya. Cuma di depannya 1/n plus 1 ya. Nah, ini berlaku untuk semua n bilangan real ya. N-nya ini bisa bilangan bulat, bisa bilangan pecahan ya, bisa positif atau negatif, kecuali ya n itu tidak sama dengan min 1. Jadi kecuali min 1 ya. Kenapa? Kalau kita masukkan ke rumus ini untuk X pangkat min 1 ya, atau 1/X dx, ini 1 dibagi min 1 tambah 1, itu 0 ya. 1/0 itu tidak terdefinisi. Jadi kalau kita paksakan masuk ke rumus ini ya nggak ada jawabannya ya. Kalau tidak terdefinisi itu ya nggak ada. Gitu. Jadi tidak bisa untuk N sama dengan min 1 itu menggunakan rumus ini. Jadi rumus ini bisa digunakan untuk semua N ya, bilangan real, kecuali min 1. Nah, untuk turunan yang min 1 ya, kita akan bahas dulu di kalkulus ya, itu adalah
ln X ya. Jadi kalau Y sama dengan Fx itu ln X, maka turunannya adalah 1/X. Kalau Y sama dengan Fx itu ln X tambah 1, ya juga 1/X ya turunannya. Kemudian untuk ln X tambah 2, turunannya juga 1/X ya. Ln X kurang 8 juga 1/X ya. Nah, kemudian dan seterusnya. Jadi kalau kita balik gitu ya, integralnya 1/X ya. Maka integralnya 1/X dx ya, X 1/X dx itu adalah sama dengan X pangkat min 1. X pangkat min 1 dx. Nah, dari rumus turunan ini adalah ln X ya, plus C ya. Plus C, jadi bisa plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 gitu. Min 8. Ini khusus jadi untuk X yang angkatnya min 1 ya, maka hasilnya adalah ln. Ya, tolong diingat ya. Jadi yang rumus yang pertama tadi ini berlaku untuk yang ini tadi ya, berlaku untuk semua bilangan R real ya, dan N tidak sama dengan min 1. Nah, untuk yang turunan ln X ya, itu 1/X, sehingga integralnya 1/X dx ya, atau X pangkat min 1, itu hasilnya khusus ya, itu adalah ln X plus C. Ln adalah logaritma natural ya, logaritma bilangan pokok E. Kemudian kita lanjut untuk turunannya sin ya. Kita tahu sin di dalam kalkulus itu turunan sin adalah cos. Sin X tambah 1 juga turunannya cos X. Sin X tambah setengah juga turunannya cos X. Sin X kurang 5 juga cos X. Gitu ya. Jadi kita akan membalik turunan-turunan menjadi rumus integral ya, untuk rumus dasar. Dan seterusnya, sehingga kalau kita balik ya, integralnya cos X dx itu adalah sin X ya, plus C. Ya kan, jadi turunan itu kalau dibalik dia menjadi integral. Oke, ini untuk turunannya sin. Sekarang kalau turunannya cos itu kan adalah min sin X. Nah, cos X tambah 1 juga min sin X. Cos X tambah 2 atau min 2 juga min sin X. Cos X tambah 3 juga turunannya min sin. Sehingga ya, ini kalau kita balik gitu, integralnya min sin X ya, dx ya, itu adalah cos X ya, plus C. Nah, kalau kita balik, nah kalau kita sederhanakan ya, kita jadikan positif ya, integralnya sin X, berarti kita kalikan dengan min ya. Min dengan min jadi plus ya, sin X dx, maka yang ini juga min kalikan cos ya, min cos X. Min C atau plus C sama saja ya, C itu bisa positif bisa negatif ya, kita pakai rumus yang plus C ya, jadi min cos X plus C gitu ya, jadi biar umum. Oke, ini untuk yang integralnya sin X dx ya, hasilnya adalah min cos X plus C. Jangan tertukar ya sama turunannya ya, kalau turunannya cos itu min sin X ya. Sekarang kalau integralnya sin X itu min cos X. Kemudian kita lanjut E pangkat X ya. E ini bilangan Euler ya, bilangan alam ya, 2,718 sekian-sekian ya. Nah, kalau E pangkat X ya, kita sudah belajar di kalkulus, itu adalah turunannya E pangkat X tetap. E pangkat X tambah 1 juga turunannya E pangkat X tetap. E pangkat X tambah 3/5 ya, itu turunannya E pangkat X juga. E pangkat X min 7 juga kalau diturunkan ya, F aksen X-nya adalah E pangkat X. Dan seterusnya ya. Jadi kalau kita balik ya, integralnya E pangkat X dx ini adalah E pangkat X ya, tambah C. Jadi untuk E pangkat X ya, itu turunannya tetap E pangkat X, integralnya juga tetap E pangkat X ya. Cuma kalau integral itu ada plus C ya. Karena kalau diturunkan kan plus C itu semua akan jadi 0. Itu ya. Jadi untuk hasil-hasil integral tak tentu yang belum ada batasnya itu masih memuat plus C ya. Nah, C itu ya bisa berapapun ya bilangan real. Ini bisa disebut tak tentu ya. Oke, kita akan rekap dari rumus tadi yang sudah kita balik dari turunan ya. Jadi integralnya 1 dx ya, atau kita tulis integralnya dx ya, itu sama dengan x plus c ya.
Kita samakan variabelnya X semua dulu ya. Untuk X pangkat N dx itu adalah integralnya ya sama dengan 1/n plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Nah, ingat ya, ini berlaku untuk semua N bilangan real, N tidak sama dengan min 1. Khusus untuk N sama dengan min 1 ya, maka integralnya X pangkat min 1 dx atau 1/x dx ya integralnya, itu sama dengan ln X plus C. Nah, untuk integralnya cos X dx adalah sin X plus C. Integralnya sin X dx adalah min cos X plus C. Dan integralnya E pangkat X dx itu adalah E pangkat X plus C. Ya. Jadi tolong diingat ini sebagai rumus-rumus dasar yang kita balik dari turunan. Sebenarnya rumus-rumus turunan yang sudah kita pelajarin ya di kalkulus, tinggal dibalik aja ya, hasilnya itu akan menjadi integralnya ya. Asal masih ingat rumus-rumus turunan ya. Nanti untuk rumus trigonometri ya ada tangen, ada kotangen, sekan, kosekan itu akan kita bahas sendiri di integral fungsi trigonometri. Kita akan bahas tentang contoh ya. Contoh yang ini pertama ini adalah rumus yang tadi integral dx tadi ya. Ini cuma merubah variabel ya. Jadi biar kita tahu bahwa dalam integral itu variabel itu bisa diubah-ubah ya. Variabel itu bahasa Indonesianya peubah, jadi dia bisa dirubah. Kalau kita integralnya dx, artinya kita akan menggunakan variabel x ya. Jadi dx itu diintegralkan terhadap variabel x, maka hasilnya juga akan menjadi x ya, x plus c gitu ya, variabelnya x. Kalau integralnya itu du ya, variabelnya u ya, maka kalau 1 du juga hasilnya akan jadi u plus c. Kalau dt ya itu artinya kita menggunakan variabelnya t, maka hasilnya juga adalah t plus c. Kalau integralnya ds maka variabelnya s plus c. Kalau integralnya dy maka hasilnya y plus c. Gitu ya. Jadi kalau saya tambahin dz gitu, maka variabelnya akan jadi z gitu ya plus c. Gitu ya. Jadi variabel ini bisa diubah-ubah. Jadi kalau dx ya hasilnya x, kalau du ya hasilnya u, dt ya hasilnya t, dan seterusnya. Untuk x pangkat n dx ya, ini akan saya bagi-bagi karena x pangkat n itu bisa macam-macam ya. N itu bilangan real. Nah, bilangan real itu bisa bulat, bisa pecahan. Yang bulat bisa positif, bisa negatif. Kita akan mengambil bilangan bulat yang positif dulu ya. Jadi kita ambil x dx ya. X itu kalau nggak ditulis pangkat 1 ya, x pangkat 1. Maka dengan menggunakan rumus ya 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 ya plus c ya. Tapi ini hati-hati ya, n tidak boleh min 1 ya. Maka hasilnya adalah 1/2 x pangkat 2 ya plus c. Kalau x pangkat 2 ya, berarti n-nya 2 ya, 1/2 tambah 1 itu 1/3 x pangkat 3 plus c. Kemudian x pangkat 3 itu jadi sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus c. Kemudian integralnya x pangkat 7 dx ya, artinya 1/8 x pangkat 8 plus c. Nah, kalau x pangkat 10, berarti n-nya itu 10 ya, 10 tambah 1 itu 1/11 x pangkat 11 ya, plus c. Nah, itu untuk n yang bulat positif ya. Sekarang yang kedua, n bilangan bulat negatif. Untuk yang pertama ya hati-hati nih ya 1/x dx ya. Kalau pangkatnya itu ada di bawah, x-nya itu pangkat negatif ya, x pangkat min 1. Nah, khusus yang x pangkat min 1 ya, ini rumusnya tidak bisa pakai yang x pangkat n ya, 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 ya. Maka yang tadi ya kita sudah bahas untuk x pangkat min 1 atau 1/x dx ya, integralnya itu adalah ln x ya plus c. Ini spesial ya, khusus untuk yang pangkat min 1. Tapi kalau sudah pangkatnya min 2 ya, 1/x kuadrat itu adalah x pangkat min 2. Ini jawabannya bukan ln ya. Jadi ln itu hanya untuk yang pangkat min 1, tolong diingat ya. Karena kadang-kadang kalau ujian itu 1/x kuadrat jawabannya ln x kuadrat, itu salah ya. 1/x kuadrat itu sama dengan x pangkat min 2 ya.
integralnya menggunakan yang tadi, rumus pertama tadi ya. N-nya adalah min 1 ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini N-nya min 2 tambah 1 ya, itu artinya min 1. Min 1 X ya, jadi min X pangkatnya min 1 plus C. Atau bisa ditulis min 1/X ya, plus C. Kemudian untuk 1/X pangkat 5, ini saya loncat ya, pangkat 2 langsung pangkat 5 ya, sama aja X pangkat min 5 ya. Dia menggunakan rumus ini juga ya, 1/N plus 1. Min 5 tambah 1 itu adalah min 4 ya, jadi min 1/4. X pangkatnya min 4 ya, plus C. Atau kalau mau ditulis min 1/4 X pangkat 4 plus C. Kemudian 1/X pangkat 16 ya, ini adalah X pangkat min 16 dx. Maka jawabannya 1 per min 16 tambah 1 itu min 15 ya, min 1/15. X-nya juga pangkat min 15 ya, plus C. Atau min 1/15 X pangkat 15 ya, plus C. Yang terakhir ya, untuk X pangkat 23 itu adalah 1/X pangkat 23 ya, itu X pangkat min 23. Berarti N-nya itu min 23 ya. 1 dibagi min 23 tambah 1 itu min 22 ya. Min 1/22. X pangkatnya juga min 22 plus C. Atau kalau ditulis min 1/22 X pangkat 22 ya, plus C. Oke ya, gitu untuk N bilangan bulat yang negatif. Ya. Kemudian kita lanjut N, itu kan bilangan real ya. Dia bisa pecahan. Nah, untuk pecahan yang positif ya, misalnya akar X ya, integralnya akar X. Akar X itu adalah X pangkat setengah ya. Untuk mempermudah ya rumusnya 1/N plus 1 X pangkat N plus 1, kalian tulis dulu X ya. Pangkatnya duluan yang ditambah 1 ya. Setengah tambah 1 kan 3/2. Maka kalau 1/3/2 di depannya itu kita balik jadi 2/3 gitu ya. Jadi biar cepat untuk rumus 1/N plus 1 X pangkat N plus 1. Jadi pangkatnya duluan kita tambah. Oke, contoh nomor 2 ya. X pangkat, kalau akar pangkat 3 itu pangkat 1/3. Maka cara cepatnya tadi ya, X tulis dulu. Pangkatnya itu 1/3 tambah 1. Ya, tahu ya pecahannya 1/3 tambah 1 ya 4/3. Maka di depannya adalah 1/4 dari 4/3. Maka dia 3/4. Gitu ya. Tinggal dibalik aja ya depannya dengan pangkatnya. Kemudian kalau akar pangkat X pangkat 3 ya, itu adalah X pangkat 3/2 ya, dx. Ini N-nya itu 3/2. Jadi tadi X-nya tulis dulu. Pangkatnya itu ditambah 1 ya, 3/2 tambah 1 itu 5/2. Depannya dibalik 2/5 ya, plus C. Kemudian akar pangkat 4 X ya, itu adalah X pangkat 1/4. Sama dengan ya integralnya adalah X kita tulis ya, pangkatnya itu 1/4 tambah 1 ya, 5/4. Maka di depannya ya 1/N plus 1 ya, 1 dari 5/4 itu 4/5. Jadi kebalikan aja dari pangkatnya, plus C. Oke, satu lagi ya untuk bilangan pecahan yang positif. Kita harus tahu ya cara merubah akar ini menjadi pangkatnya. Untuk akar pangkat 7 dari X pangkat 5 itu adalah X pangkat 5/7. Gitu. Dx ya, integralnya adalah X pangkat duluan ya 5/7 tambah 1 ya, jadinya 12/7. Maka di depan ini kita balik jadi 7/12. Plus C, jadi gitu aja. Pangkat dengan koefisien di depan itu balik ya, itu inverse-nya ya, 1/N plus 1. Kemudian yang selanjutnya, oke ini adalah D ya saya tulisnya. N bilangan pecahan negatif. Untuk
pangkatnya yang pecahan negatif ya, 1/akar X. Ini adalah X pangkat min setengah dx ya. Caranya sama ya sebenarnya, X kita tulis ya, pangkatnya itu tambah 1 ya, min setengah tambah 1 berapa? Min setengah tambah 1 itu setengah. Maka di depan itu adalah 2/1 ya, kebalikannya ya, jadi 2x pangkat setengah plus C. Atau boleh ditulis 2/X ya, plus C. Kemudian yang kedua soalnya adalah 1/akar pangkat 3x atau x pangkat min 1/3 ya, dx ya. Caranya sama ya, x kita tulis pangkatnya min 1/3 tambah 1 ya, 2/3. Di depannya kita balik 3/2 gitu ya, plus C. Oke, kita lanjut yang contoh lagi. Ini adalah 1/akar dari X pangkat 5, itu adalah X pangkat min 5/2 dx. Maka integralnya itu adalah X, kita tulis pangkatnya, min 5/2 tambah 1. Min 5/2 tambah 1 itu min 3/2. Maka di depannya itu adalah 1/n plus 1-nya, yaitu 1 dari min 3/2, itu jadi dibalik min 2/3. Kalau pangkatnya itu negatif, di depannya juga negatif. Kalau pangkatnya positif, depannya juga positif ya. Karena dia hanya 1/n plus 1 ini. Plus C ya. Jangan lupa ya plus C-nya ya, integral tak tentu itu harus ada plus C-nya. Kemudian yang keempat ini X pangkat min 1/12 dx. Kita tulis ya hasilnya X pangkat min 1/12 ditambah 1 ya, min tambah 1 ya, berarti 11/12 positif ya. Maka di depannya adalah 1 dari 11/12, jadi 12/11 plus C. Dan yang terakhir ya, untuk pangkatnya pecahan negatif ini adalah pangkat min 17/6 dx ya. Maka integralnya adalah X pangkat min 17/6 tambah 1 ya. Jadi 1 itu 6/6 ya, jadinya min 11/6. Maka di depannya kita balik min 6/11 ya, plus C. Oke, itu untuk X pangkat N semuanya bisa bulat positif, bulat negatif, pecahan positif, pecahan negatif ya. Kecuali yang tadi yang pangkat min 1 hasilnya adalah ln ya. Yang lain menggunakan rumus 1/n plus 1 ya, X pangkatnya n plus 1. Jadi yang paling gampang X itu pangkatnya dulu ya ditambah 1 ya, n plus 1. Maka di depan itu kan 1/n plus 1, berarti kebalikannya aja dari pangkatnya. Oke, itu untuk contoh X pangkat N. Sekarang kita contoh ketiga ya, 1/X sekarang. 1/X dx ya. Tadi sudah kita pelajarin ya di rumus dasar nomor 3 tadi, itu X pangkat min 1 ya. Itu adalah ln. Kalau variabelnya X ya ln X plus C. Kalau integral 1/T dt artinya variabelnya T ya, maka hasilnya ln T ya, plus C. Kalau 1/U du ya hasilnya ln U plus C. 1/Y dy ya hasilnya ln Y plus C. Kalau 1/Z dz ya hasilnya ln Z plus C. Jadi hasil itu akan mengikuti variabelnya ya. Kalau dx ya kita gunakan variabel x, kalau dt kita pakai variabel t gitu dan lain-lain. Kita di sini untuk kalkulus lanjut di informatika hanya satu variabel ya. Kalau di teknik lain mungkin ada 2 variabel atau 3 variabel. Jadi kalau kita integralkan dx maka variabel yang lain dianggap konstan. Kalau kita mengintegralkan dy maka variabel yang lain dianggap konstan seperti itu ya. Kemudian kita lanjut rumus yang sin ya. Sin x itu tadi ya, sin itu adalah integralnya sin itu min cos. Nah, variabelnya x ya, min cos x. Kalau sin u ya hasilnya min cos u plus c. Kalau sin t maka integralnya sin t adalah min cos t ya.
Jadi variabelnya juga menyesuaikan ya. Sin Y dy, ya, integralnya adalah min cos Y plus C. Kalau sin Z dz, maka hasilnya itu adalah min cos Z plus C. Gitu ya, jadi ini integralnya sin itu adalah min cos. Nah, kalau integralnya cos itu sin. Jadi kalau cos X ya sin X hasilnya ya plus C. Kalau integralnya cos U ya sama dengan sin U plus C. Integralnya cos T ya sin T plus C. Kalau integralnya cos Y dy hasilnya ya sin Y plus C. Kalau integralnya cos Z dz ya hasilnya sin Z ya, plus C. Gitu ya. Jadi variabelnya kita ubah-ubah gitu. Nah, kemudian yang terakhir ya E pangkat X juga sama aja ya. Kalau tadi integralnya E pangkat X itu adalah E pangkat X plus C. Kalau integralnya E pangkat T ya E pangkat T plus C. Kalau integral E pangkat U du ya E pangkat U plus C. Integralnya E pangkat Y dy itu E pangkat Y plus C. Dan E pangkat Z dz ya integralnya adalah E pangkat Z plus C. Gitu ya. Jadi integral E itu tetap E ya. Turunannya tetap E. Jadi E pangkat X turunannya E pangkat X. Tapi kalau integralnya E pangkat X ya juga tetap E pangkat X gitu. Cuma ada plus C kalau integral. Oke, kita lanjut ke sifat ya atau aturan integral. Kalau K ya dikali Fx dx ya. Integralnya itu Fx-nya dikalikan konstanta ya. Maka kan K ini ya konstanta. Ini bilangan real ya, itu taruh di depan aja. Nah, yang kita integralkan adalah fungsinya. Kalau X ya, kita pakai fungsi Fx ya. Jadi nanti hasilnya baru dikali K. Kemudian untuk penjumlahan fungsi ya, fungsi Fx tambah Gx, maka dia bisa diintegralkan masing-masing ya, integral Fx dx ditambah integral Gx dx. Atau kalau dikurangi ya, integral Fx dikurangi Gx ya, dx ini adalah integralnya Fx dx dikurang integral Gx dx. Jadi bisa diintegralkan sendiri-sendiri. Nah, yang tidak ada aturannya itu adalah perkalian dan pembagian. Jadi nanti kalau Fx kali Gx dx atau Fx per Gx dx ini tidak ada aturannya. Jadi jangan sampai tidak sama ya ini kalau integralnya itu Fx dikalikan integral Gx dx. Nah, ini salah ya. Apalagi kalau misalnya ini integralnya Fx dx dibagi integralnya Gx dx. Ini juga salah. Jadi tidak boleh ya, nggak sama ya. Untuk aturan integral itu hanya ada 3, perkalian dengan konstanta K, penjumlahan fungsi atau pengurangan fungsi. Jadi kalau perkalian jangan diintegralkan sendiri-sendiri ya, Fx sekali integral Gx-nya ya. Atau pembagian itu juga tidak boleh diintegralkan masing-masing ya, integral Fx dibagi integral Gx itu salah ya. Jadi saya silang. Jadi tidak boleh. Dia nanti harus menggunakan teknik integrasi sendiri. Ya. Jadi bisa pakai substitusi parsial, pakai trigonometri, dan lain-lain ya. Jadi tidak boleh diintegralkan masing-masing. Kita ambil contoh ya untuk integral sifat ya. Aturan yang pertama ya. 5x kuadrat. Ini kan ada perkalian dengan konstantanya ya 5. Maka 5 itu dikeluarkan aja. Sebenarnya yang kita integralkan itu adalah fungsinya ya, x kuadrat. Kita sudah belajar kan tadi ya, untuk x kuadrat itu adalah sepertiga x pangkat 3 plus c. Nah, ini 5 sama sepertiga boleh digabung ya, 5/3 x pangkat 3 plus c. C ya dikali 5 itu tetap c aja ya, plus c ya. Nggak usah 5c. Ya, itu selesai ya, jadi 5/3 x pangkat 3. Atau nomor 2 ya, ini contohnya 6 sin X tambah 2 cos X ya, min 5/X. Sebenarnya ini integralnya masing-masing ya, 6 integralnya sin X, terus 2 integralnya cos X dx, kemudian min 5 integralnya 1/X dx. Untuk 6 integralnya sin adalah min cos ya, jadi min 6 cos X.
untuk cos integralnya adalah sin ya. Jadi ditambah 2 sin X. Min 5 integralnya 1/X itu adalah ln X ya, plus C. Selesai ya. Jadi diintegralkan sendiri-sendiri kalau untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kalau yang nomor 3 ya, 4X dikurang 3 ya, dikali X kuadrat tambah 1. Nah ini perkalian. Perkalian itu tidak bisa langsung diintegralkan sendiri-sendiri. Tapi ya kita jabarkan dulu, dikalikan gitu. Jadi 4X dengan X kuadrat ya kita jabarkan 4X pangkat 3. Kemudian plus 4X min 3X kuadrat min 3. Kan ini sendiri-sendiri ya. 4X pangkat 3 plus 4X min 3X kuadrat min 3 dx ya. Nah, karena bentuknya sudah penjumlahan sama pengurangan, ini boleh integral masing-masing. Jadi untuk 4X pangkat 3. Oke, ini sebenarnya 4 integralnya X pangkat 3 langsung aja ya, 1/4 X pangkat 4. Coret ya, 4 sama 1/4, 1 ya. Kemudian 4X integralnya setengah X kuadrat. Nanti kita coret jadi 2 ya. Kemudian 3 kali 1/3 X pangkat 3. Dikurang 3X ya, plus C. Integral 3 dx ya. Nah, hasilnya X pangkat 4. Kemudian ditambah 2X kuadrat, ini 3 dengan 1/3 1 ya. Jadi min X pangkat 3, min 3X plus C. Gitu ya, ini saya langsung integralkan masing-masing ya. Nah, tempatnya nanti nggak cukup di sini ya. Jadi langsung saya integralkan 4 itu dikali integralnya X pangkat 3 itu 1/4 X pangkat 4. Kemudian saya tambah 4, integralnya X itu setengah X kuadrat ya. Kemudian dikurangi 3, integralnya X pangkat 2 itu adalah 1/3 X pangkat 3. Kemudian dikurangi 3 ya, integralnya dx itu adalah X ya, plus C. Kemudian kita coret 4 dengan 1/4 itu 1 ya, X pangkat 4. Ditambah 4 kali 1/2 itu 2 ya, X pangkat 2. Kemudian dikurangi 3 kali 1/3 itu juga 1, X pangkat 3. Dikurang 3X plus C gitu, plus C selesai ya. Kemudian bentuk yang nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ini berbentuk pembagian, tapi tidak boleh diintegralkan sendiri-sendiri. Karena ini masih rumus dasar ya, saya masih belum menggunakan teknik integrasi yang lain tuh. Di sini masih membagi biasa aja. Jadi untuk kita bagi masing-masing aja ya. 3X pangkat 5 dibagi akar X. Kemudian 4X pangkat 2 dibagi akar X. Kemudian dikurang 2X dibagi akar X. dx. Akar X ini sama dengan X pangkat setengah. Kemudian kalau dibagi ya X pangkat N dibagi X pangkat N itu sama saja dikurangi ya, pangkatnya itu M kurang N. Jadi kalau langsung ya sini 3X pangkat 5 ya dibagi pangkat setengah. Jadi 5 dikurangi setengah itu 9/2. Kemudian 4 ya, X pangkat 2 dibagi X pangkat setengah. 2 dikurangi setengah itu pangkatnya 3/2. Dan yang terakhir itu 2X ya dibagi X pangkat setengah. 1 dikurangi setengah berarti 2X pangkat setengah dx. Ini bentuknya sudah penjumlahan sama pengurangan. Ini boleh diintegralkan masing-masing. Jadi 3 ini konstanta ya di depan aja. Tadi ya cara cepatnya itu X kita tulis pangkatnya duluan ya, tambah 1. 9/2 tambah 1, 11/2. Di depan itu dibalik 2/11. Ya. Kemudian yang ini 4 itu tetap ya konstan. X pangkat 3/2 ya. Kita tulis X ya. Pangkatnya 3/2 tambah 1 ya, 5/2.
Di depannya kita balik ya, jadi 2/5. Nah, yang terakhir ini 2 ya, tetap konstan. X pangkat setengah, itu pangkatnya ditambah 1 ya, setengah tambah 1, 3/2. Di depannya 2/3. Terakhir itu plus C. Setelah itu kita tinggal kalikan aja ya, 3 kali 2/11 itu 6/11 ya. X pangkat 11/2. Ditambah ya, 4 kali 2/5 itu 8/5. X pangkat 5/2. Kemudian dikurangi 2 kali 2/3 itu 4/3. X pangkat 3/2 plus C. Ini selesai gitu ya. Nah, ini jadi untuk yang bentuk pembagian ini masih bisa kita sederhanakan ya, kita bagi semua ya dengan akar X. Kalau akar X itu X pangkat setengah, kemudian kalau X pangkat M dibagi X pangkat N, maka sama dengan X pangkatnya M dikurangi N ya. Begitu ya. Oke, tinggal kalau sudah penjumlahan pengurangan ya diintegralkan masing-masing, itu sudah bisa. Kemudian contoh kelima ya, 3x min 2 ya, kuadrat. Oke, ini kita jabarkan ya. 3x min 2 dikali 3x min 2 ya. Jadi kita belum pakai substitusi dulu ya, masih bisa kita jabarkan ya, kalikan. Kita integralkan, kita kalikan dulu, 3x sama 3x, 9x kuadrat. 3x dengan min 2 itu min 6x, kemudian min 2 kali 3x, min 6x, min 2 kali min 2 itu plus 4. Jadi ini 3x, 3x, 3x kali min 2, min 2 kali 3x, min 2 kali min 2 gitu ya, ini penjabarannya. Dx ya. Nah, yang sama kita gabung dulu ya, min 6x dengan min 6x itu min 12x ya, plus 4 dx ya. Baru kita integralkan masing-masing ya, 9x berarti 9, bentar ya, ini takut nabrak, kali setengah x kuadrat. Kemudian min 12, ini 9x kuadrat ya. Jadi 9 kali 1/3 x pangkat 3. Kemudian min 12 kali setengah x pangkat 2 ya, integralnya x itu setengah x pangkat 2. Kemudian yang 4 integralnya adalah 4x plus c. Nah, kita bisa sederhanakan dulu, 9 sama 1/3 itu 3 x pangkat 3. 12 sama 2 dibagi itu 6 ya, x pangkat 2 plus 4x plus c. Tuh, selesai kan? Nah, untuk selanjutnya ya, hampir sama sebenarnya ya. Kalau dia pangkatnya 3 ya. Nah, ini nanti kalau semakin banyak pangkatnya apa kita sanggup untuk kita menjabarkan ya. Oke, kalau pangkat 3 aja mungkin masih sanggup ya. Oke, nggak apa-apa, kita kalikan dulu ya. X kuadrat min 1, X kuadrat min 1, X kuadrat min 1 ya. Ini pun disubstitusi juga nggak bisa ini ya. X kuadrat tapi nggak ada turunannya. Kita harus menjabarkan, mau nggak mau kita kalikan dulu. Jadi yang pertama ini dulu. X pangkat 4 min 2x kuadrat plus 1 ya. Kita tutup kali x kuadrat min 1 ya, dx. Kemudian kita kalikan lagi x. Hati-hati kalau dikali ya, pangkat itu artinya ditambah ya. X pangkat 4 dengan x pangkat 2. Itu x pangkat 6 ya, jangan x pangkat 8, salah. X pangkat 6 ya, kemudian dikurangi x pangkat 4. Kemudian dikurangi 2x pangkat 4. Ditambah 2x kuadrat. Kemudian plus x kuadrat. Kemudian min 1 ya. Dx. Oke, kita sederhanakan dulu. X pangkat 6 min x pangkat 4 dengan min 2x pangkat 4 berarti min 3x pangkat 4. Kemudian plus 2x kuadrat plus x kuadrat jadi plus 3x kuadrat min 1 ya. Ini 1331 ya, tapi plus min plus min. Nah, setelah itu karena bentuknya sudah penjumlahan pengurangan ya integralin aja masing-masing ya.
X pangkat 6 itu 1/7 X pangkat 7. Dikurang 3X pangkat 4 ya, 3/5 X pangkat 5. 3X pangkat 2 itu integralnya 3 kali 1/3 ya, 1 ya, X pangkat 3. Integralnya 1 itu adalah X plus C. Oke, selesai kan? Itu masih rumus-rumus dasar semua ya, jadi masih bisa kita jabarkan, bentuknya sudah bentuk plus sama minus ya, tinggal diintegralkan aja sendiri-sendiri. Nah, cuma bagaimana kalau bentuknya itu pangkatnya ini banyak sekali ya, pangkat 28. Kita nggak bisa ya mau menjabarkan sampai perkalian 2x min 3, 2x min 3, 2x min 3 sampai 28 kali ya, banyak banget. Ya, kalaupun bisa pakai binomial Newton ya, tapi panjang sekali nanti ya perkaliannya. Kita menggunakan namanya substitusi ya. Ini saya singgung sedikit ya. Jadi karena semakin besar pangkatnya, kita tidak bisa menjabarkan lagi. Nah, ini saya perkenalkan teknik integrasi substitusi ya. Cuma saya singgung sedikit. Nanti minggu depannya kita bahas sendiri untuk substitusi dengan parsial. Jadi U-nya ya. Jadi kita substitusi itu mengganti variabelnya menjadi variabel lain. Kita anggap aja di sini U ya adalah 2x min 3. Sehingga du per dx itu turunannya U terhadap x yaitu sebenarnya 2. Atau kalau kita pindahkan du itu adalah 2 dx ya. Jadi yang kita pindah dx-nya ya. Nah, kalau di sini ada dx ya, maka artinya du per 2 ya. Du per 2 atau setengah du. Ya kan? Jadi kita bagi 2 ya, 2-nya jadi setengah du. Oke, kalau kita hitung integralnya setelah kita ganti ini jadi u, jadi pangkat 28 ya. Dx-nya setengah du. Setengah itu konstanta ya, kita taruh di luar. Integralnya u pangkat 28 du itu adalah 1/29 ya. U pangkat 29 plus C. Oke, kita kalikan ya 1/2 dengan 1/29 itu 1/58. U-nya kita kembalikan lagi ya, substitusi kita tadi U adalah 2x min 3. Pangkatnya 29 plus C. Selesai, oke? Itu untuk contoh rumus substitusi ya. Jadi ketika pangkat itu sudah semakin tinggi ya, dan kita kesulitan untuk menjabarkannya, kita bisa menggunakan substitusi. Saya ada ketumpuk substitusi ya. Mungkin satu lagi ya contoh untuk substitusi ya. Jadi ciri substitusi itu nanti adalah ketika kita mensubstitusi ada x maka di sebelahnya konstanta ya. Atau tidak ada tidak masalah. Atau kalau di sini ada x kuadrat ya plus x maka di sini ada x-nya ya sama konstan. Oke, saya ambil substitusinya ya, ini contoh yang terakhir aja. U-nya adalah x kuadrat plus x ya. Turunannya itu du per dx itu 2x plus 1 ya. Kalau du adalah 2x plus 1 dx. Kalau di sini ada 4x plus 2 ya. Kita kan mau ganti nih 4x plus 2. Berarti ini kan kita kali 2 ya, 2 du. Jadi kita mengganti ini jadi 2 du. Oke, jadi integralnya ini saya taruh di bawah ya. Menjadi ini kan jadi substitusinya u ya. U pangkat 30. 4x plus 2 dx itu 2 du. 2 kita keluarkan aja ya. Integralnya u pangkat 30 du itu rumusnya adalah 1/31 u pangkat 31 plus c.
Oke, 2 dikali sepertiga 1 ya, 2/31. U-nya langsung saya ganti aja ya. Jadi sama dengan X kuadrat plus X ya. X kuadrat plus X, pangkatnya 31 plus C. Oke, selesai ya. Oke ya, untuk materi integral tak tentu hari ini saya kira cukup sekian ya. Ini sudah saya singgung sedikit untuk teknik integrasi substitusinya. Nanti kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya ya, khusus untuk integral teknik integrasi yang substitusi dan parsial. Oke ya, saya kira cukup sekian. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.